Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komponen dari elektronika. Utama itu ada resistor, merupakan komponen elektronika yang berfungsi untuk mengatur serta menghambat arus listrik. Resistor dibagi dua, yaitu resistor linear, resistor yang bekerja sesuai dengan hukum Ohm. Yang kedua, resistor non-linear, resistor yang besar tahanannya dapat berubah-ubah karena pengaruh panas. Ini adalah gambar resistor dan gambar rangkaiannya. Kita selanjutnya masuk ke kode warna resistor. Yang pertama itu hitam, gelombangnya itu tidak ada, gelombang keduanya itu 0, gelombang ketiga nggak ada, dan gelombang keempat nggak ada. Yang kedua coklat, gelombang pertamanya 1, gelombang keduanya 1, gelombang ketiganya 10, gelombang keempatnya 1%. Selanjutnya ada merah, gelombang pertamanya 2, gelombang keduanya 2, gelombang ketiganya 100, dan gelombang keempatnya 2%. Selanjutnya jingga, gelombang pertama 3, gelombang kedua 3, gelombang ketiga 1000, dan gelombang keempatnya tidak ada. Selanjutnya kuning dengan gelombang 4, gelombang keduanya 4, dan gelombang ketiganya 10.000. Selanjutnya hijau, gelombang pertamanya 5, gelombang keduanya 5, gelombang ketiganya 100.000. Selanjutnya biru, gelombang pertama 6, gelombang kedua 6, dan gelombang ketiganya 1 juta. Selanjutnya ungu dengan gelombang pertama 7, gelombang kedua 7, dan gelombang ketiganya 10 juta. Dan selanjutnya abu-abu dengan gelombang pertama 8, gelombang kedua 8, dan gelombang ketiganya 100 juta. Dan selanjutnya itu ada putih dengan gelombang pertama 9, gelombang kedua 9, dan gelombang ketiganya 1 miliar. Selanjutnya emas, perak, dan tak berwarna itu dengan nilai gelombang keempatnya yaitu 5%, 10%, dan 20%. Ini cara menghitungnya, dan selanjutnya contoh menghitung resistor. Hitung nilai tahanan resistor dengan kode warna kuning, ungu, jingga, dan emas. Jawabannya, tadi kan yang kuning itu bernilai 4, dan ungu itu 7, dan jingga itu bernilai 1000. Ini kuning bernilai 4 di gelombang pertama, ungu bernilai 7 gelombang kedua, jingga itu bernilai 1000 gelombang ketiga, dan emasnya itu 5% dihitung dari gelombang keempat. Maka dapat nilainya itu 47.000 dengan toleransi 5%. Dengan hasil nilai 47.000 dikali dengan 5% sama dengan 2.350. Selanjutnya jenis resistor non-linear. Itu pertama ada LDR yang singkatan dari Light Dependent Resistor. Dia berfungsi sebagai sensor cahaya. Bila terkena cahaya, resistansi mengecil. Umumnya digunakan pada pensaklar. Ini ada gambarannya, dan ini ada contoh gambar skematiknya. Itu ada VDR, yaitu Volt Dependent Resistor. Semakin besar tegangan, maka semakin kecil nilai resistansinya, dan umumnya digunakan pada rangkaian penstabil tegangan. Ini ada gambar dari FDR dan gambar skematiknya. Selanjutnya jenis resistor. Yang selanjutnya itu PTC, yaitu Positive Temperature Coefficient Thermistor. Itu pada suhu dingin resistansi mengecil, pada suhu panas resistansi membesar, dan berfungsi sebagai relay dan pelindung tegangan masuk terhadap beban yang arusnya besar. Umumnya digunakan pada TV berwarna. Ini ada gambar PTC dan gambar dari skematiknya. Selanjutnya jenis resistor, itu ada NTC, yaitu Negative Temperature Coefficient. Itu pada suhu dingin nilai resistansinya akan membesar, dan suhu panas resistansi akan mengecil, berfungsi mengkompensasikan temperatur panas. Umumnya digunakan pada rangkaian penguat dan rangkaian audio power amplifier. Itu ada gambar NTC dan gambar skematik. Selanjutnya ada jenis resistor Trimer Potential, itu trimpot. Nilai resistansi dapat diatur dengan diputar. Fungsi penstabil tegangan. Umumnya nilai resistansinya menggunakan sistem hitung atau faktor kali. Ini ada contoh gambarnya, dan ini ada gambar skematik. Itu selanjutnya ada potensiometer. Nilai resistansinya dapat diatur dengan memutar gagangnya.
Nilainya digunakan untuk mengatur volume. Ini ada perhitungan pada rangkaian resistor. Rangkaian seri dengan rumus RS sama dengan R1 tambah R2, R3 dan selanjutnya. Itu untuk rangkaian paralel itu 1 per Rp. Yang sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3 dan selanjutnya. Ini ada contoh perhitungannya. Selanjutnya kita masuk ke kapasitor. Sering disebut juga dengan kondensator yang berfungsi menyimpan tegangan listrik sementara. Satuan besar kapasitor adalah farad. Kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu kapasitor tetap, kapasitor yang nilai kapasitornya tidak dapat diubah. Contohnya kapasitor film, polyester, mika, keramik, dan lain-lain. Kapasitor tidak tetap, yaitu kapasitor yang nilai tahanannya dapat diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan. Contohnya itu Farco dan trimmer. Kita masuk ke jenis kapasitor. Yang pertama itu kapasitor elektrolit. Memiliki polaritas positif dan negatif. Berfungsi penyarah arus. Satuan pikofarad. Ini ada contoh dari kapasitor elektrolit dan skematiknya. Selanjutnya ada kapasitor solid tantalum, berfungsi untuk meratakan arus penyarah atau penyarah arus, memiliki polarisasi positif dan negatif, mempunyai unsur logam yang kuat. Selanjutnya kita masuk ke kapasitor trimmer, yaitu berfungsi sebagai pemilih gelombang, umumnya di rangkaian radio. Penyetelan dilakukan dengan obeng. Masuk ke kapasitor film. Tegangan kerjanya sangat tinggi. Kapasitor yang tidak memiliki polaritas. Satuan pikofarad. Nilai kapasitas menggunakan kode warna dan ada yang tertulis langsung dari pabrik. Ini ada gambar kapasitor dari film. Kan ada gambarannya, ada tulisannya 100K 100. Selanjutnya kapasitor polyester. Tidak memiliki polaritas. Satuan pikofarad. Nilai menggunakan kode warna. Ini ada gambar ya kapasitor polyester dan ini untuk kode warnanya. Dengan warna hitam bernilai 0, warna coklat 1, warna merah 2, oranye 3, dan kuning 4 dan selanjutnya. Kapasitor variabel berfungsi memilih gelombang frekuensi pada pesawat radio. Bisa diubah nilainya, satuan pikofarad. Ada contoh dari kapasitor variabel. Selanjutnya kapasitor keramik, kapasitor non-polar sebagai filter atau penyalaan pada gelombang radio. Kapasitasnya dihitung dalam satuan pikofarad, nilainya bisa tertulis langsung. Selanjutnya kita masuk ke dioda, merupakan komponen yang memiliki dua terminal dan terbuat dari sambungan dua jenis semikonduktor P dan N. Fungsinya umumnya digunakan untuk merubah tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah atau AC ke DC. Ada contoh dari dioda. Jenis-jenis dioda yaitu pertama itu dioda detektor dengan ciri pertama dioda yang terbuat dari germanium, dan kedua berfungsi untuk mendeteksi sinyal kecil pada rangkaian perawat radio. Ini ada contoh dari dioda detektor. Dan yang kedua itu dioda rectifier dengan ciri dapat mengubah tegangan AC menjadi DC. Yang kedua terbuat dari bahan silikon, dan ketiga banyak digunakan pada rangkaian power supply. Ini ada gambar dari dioda rectifier. Dan ketiga itu ada dioda Zener dengan ciri terbuat dari bahan silikon, pada umumnya digunakan penstabil tegangan. Dan yang ketiga daya tahannya berkisar antara 400 MW sampai dengan 50 Watt. Ada gambar dari dioda Zener dengan gambar skematiknya. Dan selanjutnya LED atau light emitter dioda.
Selanjutnya ada LED, yaitu light emitter dioda dengan ciri merupakan jenis dioda yang dapat memancarkan cahaya bila diberi tegangan. Kedua, memiliki tegangan sekitar 1,4 volt sampai dengan 3 volt. Dan ketiga, membutuhkan arus sekitar 30 mA sampai dengan 100 mA. Dan sering digunakan pada rangkaian lampu kontrol, lampu variasi, lampu indikator. Ini ada contoh dari LED dengan gambar skematik. Selanjutnya ada dioda kapasitor atau VVC atau voltage variable capacitance dengan ciri terbuat dari silikon. Kedua, sejenis dioda detektor, dan ketiga, semakin meningkat tegangan pada dioda maka semakin menurun juga kapasitasnya. Selanjutnya ada dioda terobosan dengan ciri merupakan dioda yang didoping berat sehingga menghasilkan daerah kosong yang sangat sempit, dan biasanya digunakan pada rangkaian saklek osilator komponen penguat frekuensi tinggi. Dan yang selanjutnya ada dioda Schottky dengan ciri kaki anoda yang dibuat dari bahan metal atau logam, sedangkan katodanya terbuat dari bahan tipe N. Hanya ada satu pembawa muatan, yaitu elektron, dan ketiga dapat menghantarkan dan menyumbat lebih cepat daripada dioda biasa. Selanjutnya ada transistor, yaitu merupakan komponen elektronika yang mempunyai 3 buah kaki, yaitu basic, emitter, dan kolektor. Yang kedua, kegunaan transistor sebagai penguat atau penyarah. Ini ada contoh dari transistor dengan kaki E itu di ujung, B itu di tengah, dan C-nya itu juga di ujungnya. Selanjutnya ada IC atau Integrated Circuit. IC adalah jenis komponen semikonduktor yang penggunaannya sangat luas. IC tidak memerlukan tempat untuk PCB yang luas karena bentuknya lebih praktis. IC banyak dipakai dalam komponen komputer seperti chip. Ini ada contoh dari IC. Selanjutnya ada transformator atau trampo. Itu komponen elektronika berbentuk gulungan kawat yang berfungsi memindahkan tegangan dari input ke output. Fungsinya menaikkan atau menurunkan tegangan bolak-balik. Sekian dan terima kasih.